Halo semua, saya Isti Marlin. Halo, nama saya Vladimir Lim. Halo, nama saya Fedrian. Halo, nama saya Anli Suledana. Halo, nama saya Septianto. Di video ini kami akan berdiskusi dengan warga di Mitra Raya RT 001 RW 005 tentang penggunaan internet yang sehat dan aman. Dan juga di video ini kami akan menyimpulkan bagaimana cara untuk menggunakan internet dengan sehat dan aman. Berikut videonya. Halo, kami dari Universitas Internasional Batam ingin melakukan diskusi dengan salah satu warga yang berada di Mitra Raya dengan tema penggunaan internet yang sehat dan aman. Dengan Bapak siapa? Gawa. Bapak Erik Marcelino. Bapak Erik Marcelino. Saya dengan Mbak Jessin. Oke, nama saya Bapak Aceh. Bapak Surya. Selamat siang. Kami ingin berdiskusi dengan Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Iya, silakan. Oh, Bersedia. Oke, boleh silakan. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah menggunakan internet? Ya, saya pernah menggunakan internet. Kalau pernah, untuk apa saja Pak kira-kira? Biasanya saya gunain internet buat YouTube, untuk komunikasi sama teman, buat bantu kerjain soal kuliah, ya, kayak gitu. Tentunya pernah, udah dari kecil juga pakai, terutama juga sekarang karena kita kuliahnya online, jadi semakin sering. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya paling karena saya juga kerja, banyak banget harus ngakses website dari internet, kurang lebih untuk kerja dan sekolah sih biasanya pakainya. Saya sering kali menggunakan internet dan paling utama itu biasanya untuk YouTube, tugas, dan download materi tugas juga. untuk penggunaan internet sih saya pernah. Untuk apa Bu kira-kira? Kira-kira untuk banyak sih, YouTube, terus juga discover lagu-lagu baru kayak Spotify. Itu kan juga butuh kuota internet kan. Oke, ya saya pasti pernah menggunakan internet dan saya menggunakannya untuk seperti membrowsing atau mungkin melakukan pembelajaran daring, baru nonton YouTube dan berkomunikasi dengan teman secara daring lewat media sosial. Oke. Tentu saja pada zaman sekarang ini kita tidak dapat lepas dari menggunakan internet. Setiap narasumber yang kita wawancara pernah menggunakan internet, baik itu setting secara daring, streaming YouTube, Google, dan lain-lain. Kemudian, seberapa sering Bapak menggunakan internet? Untuk masa-masa pandemi seperti ini, penggunaan internet saya itu bisa dari pagi sampai malam setiap harinya. Setiap hari, dalam satu hari mungkin bisa lebih dari 12 jam pakainya. Kalau penggunaan internet sih sering banget. Karena even kalau misalnya mau ngechat juga kan butuh kuota internet. Jadi ya sering banget sih, dalam satu hari juga. Saya menggunakan internet bisa dikatakan setiap harinya menggunakan internet. Oh, oke. Sering banget. Saya sering pakai internet. Setiap hari kah? Ya, setiap hari saya pasti pakai internet. Sering dan bisa dikatakan setiap hari, setidaknya 12 jam sehari. Apa yang Anda ketahui mengenai regulasi pemerintah terhadap penggunaan internet sehat dan aman? Oh, kalau mengenai penggunaan internet sehat dan aman, yang saya tahu karena banyak banget tindak cyberbullying dan juga mungkin pengiriman hoax dari berita-berita di internet, pemerintah sekarang sudah menjalankan undang-undang ITE ya,
Undang-Undang ITE dan juga kebijakan semacam pemblokiran konten-konten yang tidak sehat juga. Iya. Mungkin tujuannya salah satunya untuk menghalangi agar para anak-anak muda atau enggak juga atau yang sudah dewasa tidak perlu mengakses hal-hal yang tidak sehat dan juga tidak perlu terlalu banyak berkontak dengan cyberbullying. Jadi ya kinerja pemerintah kurang lebih yang saya tahu seperti itu sih. Yang saya ketahui sih ada pemerintah sudah membuat undang-undang ITE, jadi itu juga sangat membantu, apalagi sekarang kan banyak banget di sosial media kan, cyberbullying, terus penggunaan nama baik seseorang, dan juga banyak juga konten-konten yang mungkin tidak baik ataupun merugikan, apalagi untuk generasi kita sekarang ya. Jadi itu ada yang memblokir itu, jadi bagus. Menurut saya pemerintah melakukan regulasi seperti dengan adanya internet positif, yaitu pemerintah memblokir situs-situs yang terlarang yang tidak bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Oke. Sejauh ini yang saya tahu ya, yang secara nyata saya tengok itu internet positif. Saya akan menambahkan ke Bapak. Jadi pada saat ini pemerintah sudah memblokir situs-situs yang ilegal, dan juga pemerintah sekarang sudah memberlakukan UU ITE, dan juga sekarang ketika kita mengakses internet, pemerintah dapat mengawasi kita melalui polisi cyber. Baik. Regulasi yang saya tahu itu kalau misalnya kita mau buka website yang aneh-aneh gitu, kadang-kadang nanti dia muncul pemberitahuan kayak internet positif, nanti websitenya langsung nggak bisa diakses gitu, langsung ada tulisan internet positif secara otomatis. Ya, internet positif memang salah satu cara pemerintah untuk mencegah penggunaan internet yang tidak sehat. Tapi selain itu, Bapak pernah mendengar kata UU ITE, Undang tentang internet, UU ITE? UU ITE dengar, tapi isinya saya kurang tahu. Itu isinya tentang regulasi-regulasi yang tidak boleh dilanggar intinya. Nanti jika dilanggar maka Anda akan dikenai hukum pidana seperti itu. Adanya regulasi pemerintah terhadap penggunaan internet yaitu Undang-Undang ITE dan internet positif. Kemudian menurut Bapak, bagaimana cara menggunakan internet dengan sehat dan aman? Menurut saya itu seperti tidak menyebarkan hoax atau berita palsu, lalu tidak melakukan cybercrime seperti hacking, lalu tidak melakukan cyberbullying seperti hate comment ataupun mencemarkan nama baik orang lain. Oke. Jadi mungkin pengklasifikasiannya ada dua ya. Kalau untuk anak-anak mungkin usia 5-6 tahun yang udah TK, mungkin mereka bisa dalam pemantauan orang tua. Tapi kalau untuk anak-anak remaja dan mungkin dewasa, mungkin yang seusia kita, itu tergantung dari kesadaran diri. Kalau misalnya kita mau diri kita baik, ya kita jangan akses yang tidak baik. Dan juga mungkin bisa juga ada kesepakatan dengan orang tua, jika misalnya orang tua boleh cek history kita, ya cek history dan juga tetap memantau apa aja yang kita searching di browser, di website, sehingga ya tidak ada kekeliruan atau tidak ada ya seandainya kalau misalnya ada akses hal-hal yang udah menjurus yang tidak baik, yang tidak diketahui orang tua, ya orang tua tahu bisa ditangani lebih cepat biar aman dan sehat. Yoi. Kalau penggunaan internet yang baik dan benar menurut saya sih lewat kesadaran diri juga ya, karena banyak banget ya seperti tadi di sosial media banyak banget sekarang. Kalau misalnya ada satu topik yang dibahas, ada banyak mengundang opini yang lain, dan itu terkadang mungkin kesadaran diri masing-masing untuk tidak saling mengompori atau membuat suasana jadi semakin panas, istilahnya topiknya jadi semakin viral gitu loh. Jadi mungkin lebih utamakan untuk topik-topik yang mungkin menguntungkan dan juga sangat edukatif sih buat orang-orang dalam bersosial media gitu. Menurut saya itu yang paling aman adalah untuk tidak mengklik link-link yang tidak jelas sumbernya. Lalu sebaiknya kita juga dipantau oleh orang tua dalam penggunaan internet kita. Baik Bapak, saya akan menambahkan beberapa tips dari kelompok kami. Jadi kita itu tidak boleh sembarang memberikan identitas diri kita kepada orang asing. Kemudian kita juga harus hati-hati jika bertemu dengan orang lewat internet yang baru kita kenal.
Kemudian, kita harus hati-hati menerima permintaan pertemanan ataupun menerima email file yang berisi spam. Kemudian, kita harus mengatakan kepada teman atau saudara kita jika terjadi kejanggalan. Kalau cara gunain internet yang sehat dan aman ya, yang pertama kita pakai internet sewajarnya, jangan berlebihan kali, jangan sampai kita mengganggu kesehatan kita hanya demi internet. Misalnya bergadang main game atau bergadang nonton YouTube. Baru apa yang kita telusuri di internet itu juga harus positif, jangan negatif, dan kalau bisa itu harus bermanfaat bagi kita. Dan jangan sampai itu mengubah diri kita menjadi pribadi yang tidak baik. Misalnya kayak hobinya bergadang, habis itu nonton yang aneh-aneh, habis itu kayak melakukan hal-hal yang tidak boleh seperti berjudi secara online gitu. Lalu menurut saya sih sebaiknya jika anak-anak yang menggunakan internet sebaiknya diawasi oleh orang tua ya gitu ya. Iya. Lalu ini kami ada beberapa tips dalam menggunakan internet yang sehat dan aman. Yang pertama itu sebaiknya kita jangan sembarangan memberikan identitas diri saat di internet, benar? Iya, benar. Lalu saat kita bertemu dengan orang baru di internet, sebaiknya kita juga berhati-hati sebab kita tidak tahu dia itu siapa sebenarnya kan. Iya. Lalu yang ketiga itu hati-hati dalam menerima permintaan pertemanan. Iya. Jika tidak kenal sebaiknya jangan diterima gitu kan. Iya. Lalu jika ada yang janggal segera katakan pada orang di sekitar kita. Yang keempat, menurut kami cara menggunakan internet yang sehat dan aman adalah ketika mengakses internet kita harus menghindari link-link ilegal yang mungkin akan mengakibatkan device kita terserang virus. Namun apabila Anda tidak sengaja menekan link situs ataupun aplikasi yang mengandung virus, pastikan Anda selalu mengupdate antivirus Anda agar antivirus yang Anda gunakan mengenali virus ataupun malware yang baru dan yang semakin berbahaya. Kemudian jangan mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan hal lainnya yang dapat merusak pribadi kita. Lalu apa tanggapan Mbak terhadap penggunaan internet yang tidak sehat dan tidak aman tadi? Personalnya saya kecewa sih karena banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan internet secara baik. Jadi kayak cyberbullying itu pasti masih ada sampai sekarang. Kemudian nama baik itu juga banyak sekali disalahgunakan. Dan kadang berita hoax gitu tersebar luas, jadi banyak orang yang masih percaya gitu kadang. Itu sangat merugikan. Tanggapannya, ya untuk anak-anak muda, khususnya millennials, terutama anak-anak ini kan sekarang karena kita sekolah juga semua menggunakan internet, banyak juga sekarang kayak ya tadi yang udah saya bilang cyberbullying dan segala macam, ya cukup prihatin ya. Karena itu dampaknya terhadap psikologis orang juga, karena kita diejek lewat internet dan semua orang baca, orang tahu tentang aibnya kita, itu kan jadinya nggak enak gitu kan. Yeah. Jadi saya pribadi sangat prihatin, dan mungkin kalau untuk harapan kedepannya semoga dengan adanya tindakan pemerintah yang lebih mempersempit ranah agar tidak terjadi cyberbullying dan segala macam, semoga pengguna-pengguna internet ini bisa lebih wise terhadap penggunaan terhadap internet, kurang lebih kayak gitu. Menurut saya hal itu harusnya tidak dilakukan, karena jika kita masih kerap melakukan hal tersebut itu bisa merugikan orang lain, diri sendiri maupun masyarakat. Ya sejauh ini saya nggak berpikir sampai segitu. Jadi saya akan menambahkan untuk Bapak. Jadi menurut kelompok kami, penggunaan internet yang tidak sehat dan aman ini harus segera dihentikan. Karena jika tidak segera dihentikan, ini dapat berdampak bagi mental dan pribadi seseorang yang mengakses atau menggunakannya. Tidak aman. Ya, tanggapan saya ya sedih sih nengok orang yang seperti itu yang menggunakan internet dengan tidak sehat dan tidak aman. Kadang-kadang ya kita juga resah sama orang seperti itu. Kita mau bantu tapi dia juga nggak mau berubah orangnya, jadi ya susah juga. Sebenarnya memang segera ditindaklanjuti ya, gitu ya Pak ya? Harus ditindaklanjuti. Menurut tanggapan kami, penggunaan internet yang tidak sehat dan aman ini harus dihentikan dan ditangani secepat mungkin. Karena jika penggunaan internet yang tidak sehat ini tidak dihentikan, maka hal ini akan dapat merusak mental dan pribadi orang tersebut, misalnya pornografi.
Kemudian penggunaan internet yang tidak aman ini juga bisa mengakibatkan perangkat atau device itu terserang malware atau virus. Virus itu juga dapat merusak device itu sendiri. Menurut kami, cara untuk mencegah penggunaan internet yang tidak sehat dan aman ini adalah jika untuk anak kecil, orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya dalam penggunaan internet. Untuk remaja dan dewasa, cara untuk mencegahnya ialah mereka harus diberikan pemahaman yang jelas tentang betapa berbahayanya penggunaan internet yang tidak aman dan tidak sehat ini. Kemudian ketika ingin menggunakan internet, fokuslah pada apa yang akan dicari dan jangan berpikiran untuk mengakses hal-hal yang ilegal atau tidak baik. Itulah video diskusi dan kesimpulan bagaimana cara untuk menggunakan internet yang sehat dan aman. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang ada di Mitra Raya RT 001 RW 005 yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kelompok kami sehingga video ini dapat terlaksanakan. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan like video ini. Bye-bye!